Salam jumpa kembali kepada sahabat semua, saudara-saudara yang kekasih yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Terima kasih oleh karena saudara sudah setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube ini. Saat ini kita masuk kembali kepada program Yuk Belajar Agar Paham, yaitu belajar pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12, yang judulnya adalah pekabaran yang patut dibagikan. Sebelum kita akan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena saat ini kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama di channel YouTube Milton Pardosi Ministry, pelajaran sekolah sahabat kami. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan, kuatkan kami, tambahkan iman percaya kami, dan ajari kami untuk mempraktekkan pelajaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pekabaran yang patut dibagikan. Ayatnya dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dari ayat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini, maka kita ada beberapa poin yang kita dapatkan. Yang pertama ada istilah Injil yang kekal. Kabar baik yang kekal. Kabar baik yang sudah ada bahkan sebelum dunia ini ada. Lalu yang kedua dikatakan Injil ini harus diberitakan kepada semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa yang ada di atas bumi ini. Yang ketiga, Injil yang kekal itu terdiri dari 3 pekabaran. Salah satu pekabarannya adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Jadi Injil yang kekal ini mengajak seluruh penduduk dunia untuk takut akan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Mengapa kita harus takut akan Tuhan, muliakan Tuhan, menyembah Tuhan? Karena telah tiba saat penghakimannya. Yesus telah datang ke dunia ini pertama kali untuk hidup, memberi teladan, dan menyampaikan kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Dia mati di kayu salib, dan dia bangkit lalu naik ke sorga. Yesus datang pertama sekali ke dunia ini untuk memberikan jaminan keselamatan, hidup kekal bagi semua manusia sejak zaman Adam di masa yang lampau hingga nanti menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yesus bukan juru selamat sekelompok umat manusia saja. Yesus adalah juru selamat seluruh manusia dunia ini, dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang selama manusia itu mau menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Di dalam Kristus manusia itu dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Nah, oleh sebab itu pelajaran kita ini ada di dalam buku Wahyu yang tadi saya bacakan, Wahyu 14 ayat 6 dan 7, ditulis untuk mempersiapkan seluruh manusia dunia ini menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah pesan yang penting dan mendesak yang harus dibawa, diberitakan ke seluruh dunia kepada manusia yang hidup di akhir zaman. Pelajaran yang pertama adalah pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus. Ya. Karena tadi judul kita sepanjang pelajaran ke-12 ini adalah pekabaran yang patut dibagikan. Tadi pekabaran yang pertama adalah di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia si pencipta langit dan bumi, karena telah tiba masa penghakiman. Sekarang pekabaran dari Petrus. Ayatnya adalah dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-12 dan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Di setiap zaman Allah bertindak dengan teratur dan terencana.
Di setiap zaman Allah mengirimkan nabi-nabinya, mengirimkan rasulnya untuk membawa pekabaran yang khusus di mana nabi atau rasul itu hidup. Karena intinya daripada pekabaran-pekabaran Allah itu adalah Allah tidak akan melakukan sesuatu yang menyangkut pekabaran yang dia sampaikan melalui nabi atau rasul tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada umat-umat manusia. Oleh sebab itu, Allah membawa pekabarannya itu kepada manusia di zaman manusia itu hidup. Nah, sekarang menyangkut kepada pekabaran yang disampaikan oleh Petrus, apa pekabaran masa kini yang disampaikan Petrus di zaman Petrus? Petrus menyampaikan pekabaran tentang apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, yaitu pengajaran, kehidupan, kematian, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Petrus adalah salah satu saksi hidup dari kehidupan, pekabaran, pekerjaan, mujizat, dan kematian, bahkan kebangkitan, serta kenaikan Yesus ke sorga. Ini adalah pekabaran masa kini yang kekal, yang tidak lekang oleh zaman. Sejak Petrus mengkhotbahkannya di abad yang pertama sampai nanti menjelang Yesus datang yang kedua kali, ini pekabaran tetap harus dibawa dan dikabarkan kepada siapa saja di atas dunia ini. Karena memang Injil itu adalah tentang Yesus, kabar baik, keselamatan. Keselamatan dan kabar baik dari Yesus Kristus itu menyangkut kepada kehidupan Yesus, pekerjaan Yesus, pekabaran-pekabaran Yesus, kemudian kematian Yesus, serta kebangkitan, serta naiknya Yesus ke dalam kerajaan sorga. Petrus mengingatkan jemaat di masa Petrus hidup untuk mengingat kembali pekerjaan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Buku Wahyu meneruskan apa yang diberitakan oleh Petrus. Pekabaran kekal tentang siapa Yesus. Tetapi sekarang buku Wahyu memberitakan secara khusus tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau Petrus dia memberitakan, menjelaskan pekabaran Yesus, kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi buku Wahyu menjelaskan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena tanpa kedatangan Yesus yang pertama, maka kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak akan ada manfaatnya. Tanpa kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kedatangan Yesus yang pertama juga tidak akan ada manfaatnya. Buku Wahyu secara keseluruhan isinya adalah tentang Yesus dan pekabarannya, tentang akhir zaman untuk meneruskan, mempersiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Fokus akhir zaman kitab Wahyu. Apakah fokus dari buku Wahyu ini? Ayatnya ada dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, 11 ayat yang ke-15, 14 ayat 14 sampai 20, dan Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Pusat utama dari 4 Injil adalah kedatangan Yesus yang pertama. Kelahirannya, hidup, pengajaran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus kedua kali. Lalu pusat buku Wahyu apa? Pusat buku Wahyu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai kedatangan Yesus yang ketiga kali setelah 1000 tahun. Untuk memberikan upah kehidupan kekal bagi mereka yang sudah menerima Yesus, setia menurut kepada Yesus. Dan juga memberikan hukuman bagi mereka yang sudah menolak Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku datang segera, kata Yesus. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Ini adalah panggilan Yesus yang diberikan kepada semua manusia untuk menanggapi kasih yang Yesus sudah tawarkan lebih dahulu oleh kematiannya di kayu salib. Yesus mengundang semua orang untuk menerima kasihnya itu, agar banyak orang bisa mendapatkan kehidupan kekal yang Yesus sudah siapkan bagi manusia. Oleh sebab itu, Yesus mengutus umat-umatnya di akhir zaman. Setelah Yesus naik ke sorga, Yesus mengutus rasul-rasul. Yesus mengutus orang-orang Kristen mula-mula. Dari abad ke abad, dari masa ke masa, sampai kepada abad kita ini, Yesus mengutus umat-umatnya untuk membagikan pekabarannya,
kedatangannya yang pertama, kedatangannya yang kedua, supaya mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada yang lebih memuaskan dan menggembirakan daripada bekerja bersama dengan Kristus untuk membawa pekabaran yang harus kita sampaikan ke seluruh dunia. Sesuai dengan judul kita, pekabaran yang patut dibagikan. Apa pekabaran yang patut dibagikan itu? Kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua, dan kedatangan Yesus yang ketiga kali setelah masa 1000 tahun nanti. Pekabaran akhir zaman kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20 dan Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Pusat kitab Wahyu adalah Wahyu 14, yaitu pekabaran 3 malaikat dan penuaian yang dilakukan oleh anak manusia yang memegang sabit. Kalau saudara nanti punya waktu, bacalah Wahyu pasal 14 secara keseluruhan, maka saudara di situ mendapatkan 3 pekabaran dari malaikat yang turun dari sorga dan anak manusia yang melaksanakan penuaian di atas bumi ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali digambarkan dengan seseorang yang akan melakukan penuaian. Orang benar dilambangkan dengan gandum yang telah matang, sementara orang jahat dilambangkan dengan anggur yang telah matang. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi 2 penuaian ini, menuai gandum atau menuai anggur yang sudah matang, maka Yohanes memberikan 3 pekabaran malaikat. Salah satu pekabaran malaikat itu tadi kita sudah baca di awal, yaitu di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air, oleh karena telah tiba masa penghakimannya. Pekabaran malaikat pertama menyangkut adanya peristiwa penghakiman, di mana semua orang di dunia ini akan dihakimi oleh Bapa yang di sorga. Allah akan memberikan pengampunan bagi mereka yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dosa-dosa mereka akan dibersihkan. Sebagai umat-umat Tuhan, maka ada 3 tugas yang diberikan Tuhan kepada umat-umatnya, menyangkut kepada 3 pekabaran di buku Wahyu pasal yang ke-14. Pekabaran kedua dan ketiga adalah sudah rubuh Babel, kota besar itu, kota yang telah memabukkan seluruh dunia dengan agama palsunya itu. Pekabaran malaikat yang ketiga menyatakan bahwa barang siapa yang menerima tanda binatang, baik itu di dahi mereka atau di tangan mereka, maka mereka akan menerima murka Allah. Mereka akan menerima amarah Tuhan. Itulah kematian kekal selama-lamanya. Dengan demikian, Allah punya tugas kepada umatnya di akhir zaman. Apa itu? 1. Menjadi penjaga dan pembawa cahaya kebenaran kepada dunia. Yang kedua, membawa amaran terakhir kepada dunia ini, yaitu 3 pekabaran malaikat, Wahyu pasal yang ke-14. Dan yang ketiga, umat Tuhan dipercayakan pekerjaan paling penting, yaitu memberitakan 3 pekabaran malaikat. Tidak ada pekerjaan sepenting pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan ini, yaitu yang tadi yang pertama, menjadi penjaga dan pembawa terang, membawa amaran terakhir kepada dunia, yaitu 3 pekabaran malaikat, dan dipercayakan pekerjaan paling penting, yaitu memberitakan pekabaran 3 malaikat. Memahami pekabaran Allah sepenuhnya, inilah pelajaran kita selanjutnya. Ayatnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, dan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20, Wahyu 14 ayat yang ke-7, Wahyu 4 ayat yang ke-11, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan ini terkait kepada 10 hukum, khususnya hukum yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 kita tahu itu adalah 10 hukum yang keempat. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini terkait kepada Allah mengakhiri penciptaannya itu di hari yang ke-6 dan di hari yang ke-7 Allah berhenti, Allah menguduskan, dan Allah memberkati hari yang ke-7. Itulah hari Sabat, hari Sabtu. Pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah, sembahlah Dia, muliakanlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Itu terkait kepada hari Sabat.
Sama dengan Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11. Karena di situ ada juga kalimat tentang Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Apa artinya takut akan Allah? Saya catat di sini paling tidak ada 6. Yang pertama adalah memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, menghormati perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, bukan sekedar menghormati, tetapi mematuhi hukumnya dalam terang penghakiman Tuhan. Karena penghakiman Allah itu dilaksanakan, dasarnya buku yang akan dipakai adalah hukum Allah. Yang keempat, penghakiman ini terkait kepada cara kita berpikir. Karena cara kita berpikir ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Yang kelima, ini adalah seruan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Itu artinya takut akan Tuhan. Dan yang terakhir saya catat adalah takut akan Tuhan artinya sikap patuh yang menuntun manusia untuk menjalani kehidupan yang saleh. Lalu takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Apa artinya? Memuliakan Allah berarti memberi kemuliaan kepada Allah berhubungan dengan apa yang dilakukan dalam setiap aspek kehidupan ini. Apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu semua haruslah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap yang manusia lakukan di dalam hatinya maupun tindakannya, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, itu semua akan dibawa ke dalam penghakiman Tuhan. Tidak ada yang saudara saya bisa sembunyikan dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita berhati-hati. Supaya apa yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat itu membawa kepujian, memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini saudara-saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Harganya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena tubuh kita ini bukan milik kita, maka kita harus menggunakan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah inti pekabaran 3 malaikat, yaitu siapa yang saudara sembah dan bagaimana kita menyembah. Boleh saja saya menyembah, tetapi saya tidak menyembah kepada Tuhan. Boleh saya menyembah, tetapi saya menyembah kepada Tuhan yang bukan pencipta. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini terkait kepada siapa yang kita sembah dan di hari apa kita menyembah yang kita sembah itu. Nah, kalau kita menggunakan Alkitab, maka hari yang digunakan untuk menyembah pencipta langit dan bumi ini, itu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang Allah tetapkan sejak penciptaan untuk menjadi hari bagi manusia datang menyembah kepada Dia. Pelajaran selanjutnya adalah tentang seruan terakhir Allah. Ini adalah bahagian pekabaran yang patut diberitakan ke seluruh dunia. Apa seruan terakhir Allah kepada manusia? Ayatnya dalam Wahyu pasal 14, ayat yang ke-8, lalu Wahyu pasal 17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, dan Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Oleh karena pekabaran 3 malaikat itu menyembah Tuhan Sang Pencipta di hari yang benar, yaitu hari Sabat, karena sudah tiba penghakimannya, penghakiman itu menyatakan Babel, agama palsu, kota kekacauan itu sudah dirubuhkan oleh Tuhan. Maka sekarang manusia itu, kalau dia menerima agama palsu, tanda binatang itu, maka dia akan menerima murka Allah. Oleh sebab itu, seruan terakhir Allah adalah keluarlah dari Babel yang sudah hancur itu.
Karena Babel dihancurkan Tuhan, sebelum dihancurkan Tuhan, kita harus apa? Harus keluar dari Babel. Karena Babel itu sudah roboh. Babel melambangkan yang pertama, sistem agama palsu yang berdasarkan tradisi atau ajaran manusia, bukan berdasarkan Alkitab. Yang kedua, Babel juga melambangkan agama yang meninggikan manusia dan kebenaran diri sendiri di atas Yesus dan kehidupannya yang tanpa dosa. Babel juga melambangkan agama yang menempatkan perintah manusia di atas perintah Allah. Itulah Babel. Babel juga melambangkan pusat penyembahan berhala, penyembahan kepada matahari, ajaran-ajaran palsu tentang keabadian jiwa orang yang sudah mati. Manusia disuruh keluar dari Babel, agama palsu ini, ya, karena sudah dihancurkan oleh Tuhan. Gereja yang benar meninggikan Yesus, yaitu meninggikan semua yang diajarkan Yesus, memberikan tentang Dia, memberitakan tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Penyembahan Babel adalah penyembahan kepada patung dan binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13. Hari Sabat atau hari apa saja yang ditawarkan oleh dunia, manusia harus pilih. Mau memilih hari Sabat atau hari apa yang ditawarkan dunia sebagai hari penyembahan. Manusia harus pilih. Tetapi kalau mau memilih Alkitab, maka manusia, kalau saudara mau membangun iman saudara berdasarkan firman Tuhan Alkitab, maka pilihlah hari Sabat, hari yang ke-7, hari Sabtu, sebagai hari penyembahan kepada Tuhan. Menerima Sabat hari Sabtu, hari ke-7, berarti menerima Allah sebagai pencipta, penebus, dan juga Raja alam semesta. Kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini, saya akan memberikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah Allah bekerja baik di masa perjanjian lama dan perjanjian baru dan di akhir zaman ini. Dia memanggil umat-umatnya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa pekabaran di tiap-tiap zaman dan khususnya pekabaran di akhir zaman ini. Yaitu pekabaran tentang kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua, dan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang ketiga. Adanya penghakiman, menghakimi manusia, apakah manusia itu menuruti perintah Allah atau tidak. Yang kedua yang saya catat di dalam pekabaran pelajaran kita tentang pekabaran yang patut diberitakan kepada dunia ini adalah pekabaran untuk akhir zaman adalah pekabaran 3 malaikat. Yang harus dibawa oleh umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini kepada seluruh manusia di atas dunia ini. Pekerjaan ini harus berjalan dan semakin luas dan tidak ada yang akan bisa menghentikannya. Karena ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya di akhir zaman. Kristus menerima dengan sangat gembira setiap tenaga manusia yang diserahkan kepadanya untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Percakapkanlah, doakanlah, nyanyikanlah, penuhilah dunia dengan pekabaran akhir zaman kepada seluruh manusia. Itulah kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-12, pekabaran yang patut untuk diberitakan. Mari kita memilih hari yang benar, hari di mana kita menyembah Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan semua mata air. Hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabtu, hari yang ke-7 dalam minggu, itulah hari untuk kita menyembah. Kita harus membawa pekabaran 3 malaikat. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena telah tiba hari penghakimannya. Sudah rubuh Babel, agama palsu itu, dan siapa yang menerima tanda binatang, maka mereka akan menerima murka Allah. Bawalah ini pekabaran kepada seluruh dunia, supaya semakin banyak orang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena saat ini kami sudah belajar tentang pekabaran yang patut diberitakan di akhir zaman ini. Tentang Yesus Kristus, kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua, kedatangan Yesus yang ketiga, adanya penghakiman,
adanya pekabaran 3 malaikat untuk membawa semua orang, memanggil semua orang, menerima hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh sebagai hari penyembahan kepada Tuhan, dan keluar dari agama palsu. Berkati saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti pelajaran ini, agar mereka mempunyai iman yang teguh untuk menerima pekabaran untuk zaman akhir ini. Berkati masing-masing mereka dalam hidup mereka, dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa, mohon bantu subscribe dan juga bagikan linknya kepada sahabat rekan keluarga kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.